Dan saya sebagai pengusaha semuanya akan berhitung ya. Namun saya tetap masih ragu. Saya mengajak beberapa teman saya, itu lebih dari 5 pengusaha untuk bergabung bersama-sama dengan Big Bad Wolf. Dan semuanya itu tidak ada yang setuju dengan saya akan melakukan kegiatan Big Bad Wolf ini untuk melakukan usaha penjualan buku. Dan semuanya teman saya membilang saya udah buang ke laut aja. Terus kemudian ini eranya digitalisasi. Namun ada satu hal, teman saya, sahabat saya yang sama-sama dari Kadin Indonesia. Salam, saya Hadriani Uli Sidalahi. Saya sudah berkeluarga dan usia saya sekarang 56 tahun. Dan suami saya bernama Tony Pardamaian Sianipar. Saya mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah Hezanov Oliver Sianipar dan juga Helisa Rachel Sianipar. Awal mulanya adalah saya adalah seorang advertising, marketing. Saya belajar mengenai marketing, dulu lulusan dari marketing. Kemudian saya belajar advertising dan pada awal mulanya saya bekerja di advertising yang ada di Unilever yaitu Citra Lintas. Dan disitulah saya memulai karir saya di bidang account eksekutif. Dan pada waktu itu saya berniat untuk berhenti dari pekerjaan saya yang sudah saya geluti 4 tahun lebih. Dan pada waktu itu saya berniat untuk menjalankan usaha suami saya yang pada waktu itu bekerja mempunyai suatu production house dan juga event organizer. Dan saya berpikir kenapa saya berhenti, ceritanya untuk lebih kepada fokus kepada anak saya yang pada waktu itu usianya 4 tahun. Dan yang paling kecil waktu itu baru 1 tahun, seperti itu. Pada awalnya, seperti tadi saya sudah katakan kan, saya tidak mau bekerja istilahnya, maunya bekerja sendiri. Tapi waktu itu saya diajak teman saya itu yang bernama Bapak Adi Guna Sutowo, kebetulan beliau sudah almarhum. Dan beliau meminta saya untuk bersama-sama dengan beliau duduk dalam suatu perusahaan yang ternyata perusahaan bentuknya sama dengan perusahaan yang saya dulu bekerja di Citra Lintas dan sama-sama advertising. Dan akhirnya kita membuat suatu perusahaan yang bernama The First Edition dari Malaysia. Dan waktu itu dimulai disitulah saya selalu langsung menduduki saya sebagai direktur. Dan akhirnya hal inilah yang saya banyak belajar sekali dari beliau dan juga dari teman-teman di Advertising The First Edition tersebut. Dan lama-kelamaan saya diberikan oleh Pak Diguna untuk menjalankannya secara sendiri. Dan akhirnya saya menjadi direktur utama dan menjadi CEO. Dan akhirnya sampai saat ini perusahaan tersebut sudah bekerja sama selain dengan Malaysia, kita juga bekerja sama dengan Jepang. Ya, dengan start saya dengan mengawali perusahaan dan belajar dari advertising, akhirnya kita dapat membuat berbagai macam beberapa perusahaan yang semuanya sebenarnya tetap berhubungan dengan kegiatan lebih kepada event organizer, kemudian kepada advertising, kepada marketing. Nah, ini semuanya ada berhubungan juga. Kebetulan dengan saya aktif di organisasi tersebut, akhirnya organisasi itu juga menyesuaikan. Jadi saya akhirnya dari pertamanya organisasi di FKPPI, akhirnya saya masuk di HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan di situ juga saya berkenal dan mulailah saya berkenalan dengan banyak teman-teman yang sama-sama pengusaha. Saya juga banyak belajar dan akhirnya saya mulailah masuk di Kadin Indonesia sampai saat ini.
Dan selain daripada itu, saya juga masuk organisasi, saya ditugaskan oleh FKPPI untuk ditugaskan di KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, di mana yang awalnya saya hanya pengurus biasa, itu sudah kurang lebih hampir lebih dari 15 tahun. Dan saat ini saya menduduki sebagai salah satu ketua dari KOWANI, di mana mempunyai organisasi. KOWANI adalah federasi organisasi dan mempunyai 102 organisasi dan jumlah anggotanya kurang lebih hampir 90 juta wanita. Dan mulai saat itulah saya berkomitmen untuk selalu fokus untuk menjalankan dalam suatu organisasi adalah dua. Yang pertama yang berhubungan dengan perusahaan sebagai pengusaha, yang satu lagi adalah kegiatan-kegiatan sosial yang selalu berhubungan dengan perempuan dan anak. Ini tahun 2022 Indonesia menjadi presidensi dari G20, dan dari tahun lalu KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, ditunjuk sebagai atau untuk menjadi chair daripada W20. Jadi di dalam G20 itu ada dua kelompok, yaitu working group, itu adalah pemerintah, dan non-pemerintah adalah engagement group, itu adalah salah satunya adalah W20 atau W20. Nah, kebetulan saya di KOWANI itu adalah duduk sebagai ketua untuk bidang ekonomi dan juga untuk bidang hubungan luar negeri, ketua koordinator untuk bidang hubungan luar negeri dan bidang ekonomi, dan akhirnya saya yang ditunjuk untuk menjadi chair W20 di masa presidensi G20 Indonesia. Pada tahun 2015, kebetulan karena partner saya juga ada berasal dari Malaysia, sehingga ada beberapa perusahaan kami ini berpartner dengan Malaysia. Dan sekiranya partner-partner saya ini merasa senang sekali untuk memperkenalkan saya kepada teman-teman di Malaysia untuk membuka usaha bersama-sama di Indonesia. Dan pada waktu itu saya diajak untuk bersama-sama melakukan penyebaran literasi, penyebaran buku yang pertama kali di luar daripada Malaysia itu di Indonesia. Pada awalnya saya merasa ragu karena banyak sekali persyaratan yang harus dilalui, yaitu yang pertama saya harus mendatangkan pengunjung minimal itu satu hari 10.000 pengunjung, dan kemudian itu harus dilakukan kurang lebih selama 13 hari dan 24 jam. Bagi saya ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa tidak gampang, karena selama saya melakukan research, semua pameran itu berlangsung paling lama hanya selama weekend, jadi hanya 3 hari, cuma Sabtu Minggu. Dan itu total pengunjung itu tidak lebih dari 5.000-an pengunjung. Apalagi ini waktu itu pengunjung pameran buku. Kita tahu pada waktu itu sudah masuk di dalam era digitalisasi, sehingga bagi saya itu adalah suatu hal yang sangat tidak gampang. Dan namun partner saya ini berusaha terus membantu saya, mempengaruhi saya untuk membuka bahwa hal ini adalah penting untuk pendidikan khususnya anak-anak di masa mendatang. Dan saya sebagai pengusaha semuanya akan berhitung ya, namun saya tetap masih ragu. Saya mengajak beberapa teman saya, itu lebih dari 5 pengusaha untuk bergabung bersama-sama dengan Big Bad Wolf, dan semuanya itu tidak ada yang setuju dengan saya akan melakukan kegiatan Big Bad Wolf ini untuk melakukan usaha penjualan buku. Dan semuanya teman saya membilang saya udah buang ke laut aja, terus kemudian ini eranya digitalisasi. Namun ada satu hal, teman saya, sahabat saya yang sama-sama dari Kadin Indonesia, yaitu Bapak Rahmat Gobel, beliau menyemangati saya bahwa sebagai seorang pengusaha ini, suatu usaha jangan ketakutannya ataupun langsung sudah mundur sebelum kita masuk di dalam suatu usaha. Yang harus dilakukan adalah apapun itu, pelajaran itu dilakukan kalau kita masuk di dalam perusahaan tersebut, baru kita mengetahui. Jadi pelajaran itu tidak ada di sekolah, tidak ada sekolahnya, tapi itu harus kita lakukan dengan sendiri. Dan waktu itu Bapak Rahmat Gobel, beliau sangat mendorong saya tidak boleh takut dan harus maju dan harus belajar berusaha. Dan pada waktu itu dengan catatan kita sebagai pengusaha meminimalisasi hal-hal
yang jangan sampai yang ketakutan ataupun hal-hal yang tidak inginkan terjadi. Dan untuk itu ada satu hal yang waktu itu saya akhirnya berangkat ke Malaysia dan melihat acara Big Bad Wolf di Kuala Lumpur, dan disitulah hati saya mulai terenyuh karena saya melihat jam 1 malam ada seorang ibu menggendong anaknya di sebelah kiri dengan memilih buku-buku, dan itu di sana itu ramai sekali. Itu jam 1 malam ya, tengah malam. Dan disitulah saya berpikir, oh berarti di Indonesia bisa, karena kurang lebih kita budayanya, kemudian sebagai Melayu ya, Indonesia ini bersama dengan Malaysia itu kelihatannya mirip. Dan saya yakin kelihatannya ini sangat menyentuh. Kebetulan saya aktif di organisasi untuk perempuan dan anak, dan hal ini betul-betul kita sangat cocok, ataupun inilah mimpi saya yang saya sangat mempengaruhi atau memperhatikan untuk kegiatan-kegiatan dilakukan oleh perempuan dan anak. Bagi saya yang utama adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, itu pasti ada tantangannya. Namun selalu saya meminta setiap pagi saya berusaha untuk selalu berdoa pada waktu subuh, dan saya selalu meminta dalam keadaan hening untuk selalu diberikan sukacita. Apapun yang kita lakukan, baik itu pergumulan ataupun kebahagiaan yang kita lakukan, tetap kita harus senantiasa diberikan sukacita. Dan puji Tuhan pada waktu itu Big Bad Wolf ini sudah berlangsung tahun yang ke-7 ya, tahun ini tahun 2022 ini tahun yang ke-7. Walaupun kemarin masa pandemi ini adalah mungkin dianggap vakum, ternyata tidak. Kita berjalan melakukannya sebagai online. Karena misi daripada Big Bad Wolf ini adalah melakukan penyebaran buku ke seluruh dunia. Dan kami di Indonesia ini tentunya melakukan buku ke seluruh Indonesia. Dan mungkin bisa dilihat Just Tip sangat banyak ya. Banyak yang baru pertama kali Just Tip untuk melakukan pekerjaan suatu hal yang dilakukan yang baru. Karena memang kami tidak melarang. Karena buku itu kami tidak bisa sampai kepada pelosok-pelosok. Ya, bahkan tidak sampai kepada seluruh Indonesia. Tapi dengan berkat bantuan daripada Just Tip, kami dapat dibantu untuk dapat melakukan penyebaran buku. Dan satu hal yang saya sangat senang adalah pada waktu anak-anak masuk ke dalam ruang bazar kami, Big Bad Wolf, ini satu pun tidak ada yang mengindahkan gadget ya. Itu mereka semuanya langsung melirik kepada buku-buku yang akan dicari. Jadi itu menyatakan bahwa karena dari data UNESCO yang ada bahwa Indonesia ini posisinya adalah minat bacanya itu di paling bawah, nomor 2 dari 62 itu paling bawah sesudah Afrika. Ini bagi saya agak mengenes sekali ya. Namun saya membuktikan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Jadi apabila kalau anak diberikan suatu bacaan yang beraneka ragam, bermutu, dan bervariasi, pasti anak tersebut sangat senang, lebih senang untuk menggunakan waktunya untuk membaca. Jadi kita berharap, karena kita tahu kalau dengan membaca, daya kreatif, daya ingatan, bahkan kreativitasnya itu semakin meningkat, imajinasinya itu semakin banyak. Dan yang paling penting adalah kita dilatih untuk lebih sabar. Jadi kita dengan membaca buku ini, kita selain imajinasi juga kita diberikan untuk kesabaran. Dan puji Tuhan banyak sekali tahun pertama, kedua, ketiga, teman-teman saya yang saya ajak lagi untuk bergabung tetap tidak percaya bahwa ini sesuatu hal yang baik. Tapi memang betul, kita ini misi daripada Big Bad Wolf ini adalah pertama adalah yang penting datang. Yang kedua membaca, karena ini adalah suatu perpustakaan yang besar. Tidak ada kita menyediakan buku berjuta-juta, lebih dari 2 juta buku kita sediakan di tempat ruang pameran kami. Dan ternyata kita persilakan untuk anak-anak atau orang tua, kaum dewasa untuk membaca. Dan dari situ baru yang ketiga baru boleh membeli. Jadi yang pertama datang, yang kedua adalah membaca, baru yang ketiga adalah baru membeli. Jadi diharapkan mudah-mudahan misi daripada Big Bad Wolf ini menyebarkan buku ke seluruh Indonesia dan membuat anak-anak menjadi lebih cerdas, lebih passion, dan lebih bersukacita. Ya, dalam kehidupan, dalam keluarga saya selalu mendapat suatu nasihat
ataupun motivasi selalu diingatkan kepada kami anak-anaknya dari orang tua saya. Dikatakan bahwa kita harus selalu mempunyai akses. Jadi kalau kita punya aset, itu kapan saja bisa hilang. Ya, kita nggak tahu kapan hilangnya. Ya mudah-mudahan sih jangan hilang ya. Tapi aset itu bisa saja menguap itu kapan saja. Tapi kalau kita dengan akses, ini kita diberikan jalan. Jadi akses itu adalah sesuatu hal yang kita diberi jalan. Dan puji Tuhan sampai saat ini itu juga yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Bahwa hidup ini kalau kita punya tantangan, tapi kita mempunyai akses yang begitu luar biasa, pasti melalui tangan-tangan teman-teman atau saudara-saudara akan membantu kita. Jadi Tuhan itu memakai banyak orang di sekeliling kita untuk bersama-sama membuat kita menjadi kuat, untuk bersama-sama kita melewati tantangan. Nah inilah selama ini yang kita hadapi, yang dari pada tahun 98 itu katanya krismon bagi kita adalah suatu krisis yang sangat luar biasa. Namun ternyata kita boleh lewatin sampai saat ini. Dan kadang kita juga, Tuhan itu sungguh heran ya untuk melakukan kita. Kadang kita mau niatnya tuh planningnya A, tapi nggak taunya ke B, ke C, dan D. Dan lucunya lagi, yang diberikan Tuhan itu jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Jadi kadang kelihatannya itu, saya maunya A, tapi ternyata Tuhan kasihnya C, bahkan D. Dan ternyata kita bertanya akhirnya, kok bisa C ya, kok bisa D? Dan itu yang tidak kita harapkan, tapi rasanya itu tidak mungkin, tapi ternyata kita dapatkan. Jadi itulah bagi saya, ini kita bisa sharing bersama-sama bahwa apapun yang kita hadapin, tantangan itu kita harus bisa lalui. Untuk umur saya sekarang 56 tahun. Bagi saya, pada waktu saya umur 56 tahun, saya di dalam hati memohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memakai saya 56 tahun ini, berikan kepada saya waktu untuk lebih kepada perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi biasanya kita kalau umur kita 30 tahun berarti 70%-nya kepada karir kita, misalnya seperti itu. Tapi kita sepakat, saya berniat ya mudah-mudahan Tuhan mendengar saya dan membantu saya bahwa di usia saya 56 tahun ini berarti 56% kehidupan saya untuk kita fokuskan kepada pemberdayaan ibu dan anak. Dan inilah saya sampaikan juga kepada anak-anak bahwa hidup ini kita harus punya motivasi. Karena ujung-ujungnya ini adalah semuanya untuk memuji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai saat ini saya semenjak dari umur 18 tahun, saya adalah seorang guru sekolah minggu. Dan sebulan sekali saya mengajar di gereja saya, di GPIB. Dan saya mengajar untuk kelas teruna. Jadi anak untuk umur SMP dan SMA. Dan puji Tuhan rasanya itu kalau kita selalu memberikan selalu membawakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, rasanya hati dan pikiran itu tetap selalu senang. Ya, jadi itulah yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya, bahwa hidup ini harus selalu memuji dan memuliakan untuk Tuhan. Dan untuk itulah saya sekarang saat ini adalah menjadi Chair W20 untuk pengurusan dari ketuaan daripada presidensi G20. Dan semenjak tahun lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang difokuskan untuk di dalam 20 negara. Dan puji Tuhan ternyata ini lagi, tadinya saya juga merasa saya tidak mampu karena selama ini saya ketakutan juga. Apa sih G20? Saya juga tidak mengerti ini bagaimana harus dilakukan. Namun ada satu hal yang selalu dikatakan bahwa G20 ini ada di Indonesia ini hanya 20 tahun sekali. Ya di situ jiwa saya itu selalu, hidup ini selalu punya tantangan, punya challenge. Ini saya langsung selalu semangat. Wah cuma 20 tahun ya. Aduh kenapa nggak kita jalanin aja, kita jangan bilang menyerah seperti itu. Dan akhirnya dengan segala macam usaha, kita berusaha untuk menjadikan Indonesia mempunyai suatu legacy. Legacy Indonesia yang disampaikan kepada dunia ini apa? Jadi untuk itu pada waktu awal tahun lalu kami membuat suatu prioritas, isu-isu prioritas apa saja yang akan difokuskan untuk perempuan. Dan ternyata persyaratan dari G20 itu adalah tidak boleh 70% itu harus mengikuti dari isu-isu prioritas dari negara sebelumnya yang dilakukan.
dan baru 30% ini menjadi suatu legacy. Dan kita mengetahui isu diskriminasi itu belum selesai sampai saat ini di dunia manapun, itu belum selesai, tetap kita bicarakan. Yang kedua adalah inklusi ekonomi, dan ini adalah G20 fokusnya adalah mengenai ekonomi dunia, dan ini juga kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita mengenai kesehatan. Tentunya di setelah masa pandemi ini penting sekali, isu-isu kesehatan ini menjadi isu utama juga. Dan yang keempat ini adalah menjadi legacy Indonesia, yaitu isu perempuan pedesaan dan juga disabilitas. Ini tidak mudah waktu saya memikirkan bagaimana perempuan pedesaan dan disabilitas dilakukan. Dan ini belum pernah dilakukan di negara sebelumnya. Isu prioritas inilah yang selama ini kita cari, kita pelajarin, dan akhirnya disetujui oleh Sherpa. Sherpa ini adalah yang menjadi panitia di dalam G20, sehingga pada waktu itu membuat isu-isu prioritas ini tidaklah mudah. Karena yang pertama kita harus mendapatkan data-data terlebih dahulu, bagaimana perempuan di dunia. Dan juga data-data itu kita mencari dan juga menyanyi data-data di Indonesia. Kenapa keluar mengenai isu perempuan pedesaan? Karena ternyata memang setelah Indonesia tahun depan itu adalah India, dan setelah India adalah South Africa. G20-nya bergiliran, dan ternyata ini adalah negara-negara berkembang. Dan perempuan pedesaan itu adalah ternyata bukan di negara berkembang saja. Di Australia juga ada perempuan pedesaan. Yang kita inginkan di dalam perempuan pedesaan ini adalah aksesnya mereka merata. Mereka juga mendapatkan akses digitalisasi, mereka juga mendapatkan akses informasi-informasi yang sama dengan yang didapatkan di kota. Nah, pada waktu membuat itulah tidak mudah, dan waktu itu saya berpikir ini kelihatannya sudah seperti menulis suatu disertasi ya, seperti itu. Dan akhirnya waktu itu kan sekitar bulan Februari, bulan Maret. Dan waktu itu saya akan berniat saya untuk, memang cita-cita saya sebenarnya dari kecil itu ada sebagai seorang, kalau pensiun saya maunya menjadi guru. Karena kalau guru itu sampai kapanpun itu kita bisa tetap menjadi guru, jadi kita tetap bisa mengajar. Dan salah satunya kita terapkan, puji Tuhan, yaitu menjadi guru sekolah minggu. Nah, tapi di lain hal ini, waktu saya mau masuk melanjutkan S2, saya juga bisa, mana tahu kalau saya pensiun saya menjadi dosen, seperti itu. Dan akhirnya sekarang saya terpikir lagi, kenapa saya nggak ambil S3? Karena isu-isu yang saya lakukan ini sudah mencari data, cari informasi semuanya. Ini seperti membuat suatu disertasi. Dan akhirnya saya mencoba untuk ikut tes di dalam suatu perguruan tinggi di Indonesia. Dan ternyata lulus. Dan itu bagi saya tidak mudah ya. Dan bahkan anak-anak saya mengatakan, Mama kok masih semangat ya? Padahal kan Mama nggak perlu lagi. Dan saya mengatakan kalau ilmu itu tidak akan pernah putus ya, dan bahkan kita tidak menyatakan muda atau tua, itu sama saja. Bahkan terus terang kita juga semangat dibantu oleh anak saya dan suami saya untuk selalu tetap semangat di dalam menyelesaikan tugas-tugas di dalam S3. Dan dengan inilah saya melakukan banyak hal yang dilakukan selain daripada organisasi. Kemudian untuk di bidang bisnis saya juga, dan juga tentunya di bidang pelayanan. Dan semuanya ini kalau dilihat tidaklah mudah. Ya, bahwa yang nomor satu adalah tantangan. Tantangan itu ada saja, baik jika sebagai bisnis, baik sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai kakak pelayan di dalam suatu jemaat, baik juga sebagai organisasi, baik juga sebagai teman, bahkan saya sebagai istri. Tantangan itu semuanya ada. Bahkan saya sebagai menantu, sebagai ipar, itu semuanya hampir sama. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa semua percobaan itu adalah tidak melebihi apa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak memberikan pencobaan-pencobaan yang kita tidak bisa menyelesaikannya. Itu adalah janji Tuhan. Dan itulah yang saya pegang. Dan saya menerapkannya adalah saya menghayalnya suatu, kalau kita menghadapi tantangan itu, sebesar apapun tantangan, itu seperti tembok. Kalau tembok itu besar dan itu bagaimana kita harus melewati, itu tidaklah mudah. Tembok itu kan kokoh, namanya juga tembok. Pasti tembok itu keras, kuat dari beton ya. Nah, untuk itu kita harus melewatinya
nggak mungkin kita bobok. Kalau kita bok, akhirnya tembok itu runtuh, hancur. Dan kita lakukan adalah kita cari cara. Yang pertama adalah mungkin kita bor, pelan-pelan, memang agak lama tapi pelan-pelan kita bor. Bahkan kita harus memanjat untuk melewatinya, menyeberangnya. Jadi banyak cara yang harus kita lalui menghadapi tantangan. Inilah juga adalah kehidupan bagi saya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Kadang kita tidak boleh putus asa. Putus asa itu adalah kita bukan sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada kata putus asa. Yang ada adalah bersukacita senantiasa. Ya, untuk pemirsa dan juga Headset Entertainment, ada suatu pesan yang boleh kita sharing bersama-sama adalah bahwa kita harus selalu tidak boleh menyerah. Kata-kata menyerah ini harus disingkirkan jauh-jauh dari pikiran kita. Yang pertama, kita tidak boleh menyerah. Yang kedua, tadi seperti yang bagi saya, hidup saya adalah akses itu adalah penting sekali. Jadi tidak menyerah, harus kita akses, kita harus selalu berteman dengan siapapun, dan kita harus selalu membuat jaringan-jaringan. Sehingga hal-hal yang kita tidak ketahui, akhirnya kita jadi ketahui. Jadi itu dari tips saya.